Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita sebagaimana biasanya ya, untuk mengingatkan kepada anak-anak semuanya bahwa di dalam pembelajaran PPKN yang harus anak-anak lakukan bahkan setiap pembelajaran ya, hanya bukannya PPKN saja, yaitu yang pertama, anak-anak harus melaksanakan doa. Saya yakin anak-anak tadi sudah melaksanakannya seperti ibu juga. Kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional yang sudah ibu tentukan pada minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan salam PPK dilanjutkan dengan tepuk PPK. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kita, melanjutkan bab 4, yang mana dalam bab 4 ini judulnya adalah harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sub yang A, yaitu makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang B yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke materi yang C, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam materi yang C ini, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, yang akan kita bahas ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Yang kedua, upaya penyelesaian permasalahan dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, upaya penyelesaian permasalahan dalam bidang gender. Anak-anak silahkan buka bukunya ya, ada di halaman ini, halaman 136 sampai dengan halaman 142. Ini nanti tugas anak-anak adalah membuat rangkumannya ya. Anak-anak, di dalam upaya penyelesaian masalah yang pertama yaitu sosial budaya, strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jadi titiknya pada 2 hal ini, yaitu perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, di dalam peningkatan kualitas kesehatan, mengapa ini diutamakan? Karena begini anak-anak, yang namanya kesehatan itu sangat penting sekali ya. Yang namanya orang mau melaksanakan aktivitas apapun, jika kondisinya tidak sehat, itu tidak akan bisa melaksanakannya. Maka dari itu, kita harus selalu berpedoman pada mental masyarakat kita ya. Dalam ungkapan bahasa Latinnya itu adalah mens sana in corpore sano, yang artinya bahasanya mungkin seperti ini. Kalau dalam pembacaannya salah, ibu mohon maaf, karena ibu juga tidak begitu paham dengan bahasa Latin gitu. Mens sana in corpore sano artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, hal ini mengandung makna bahwa jika badan kita sehat ya, dan bersih, maka jiwa kita pun itu akan sehat, sehingga mental kita akan kuat di dalam menghadapi seluruh permasalahan yang muncul. Karena yang namanya kehidupan, dalam kehidupan manusia itu pasti ada permasalahan-permasalahan. Nah, sekarang bagaimana upaya yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan ini? Anak-anak tentu saja tahu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu dengan cara membiasakan hidup bersih. Membiasakan hidup bersih. Bersih bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi bersih itu bersih lahir dan batin ya. Itu penting sekali, karena apabila batin kita itu selalu, misalnya ini selalu curiga saja pada siapa, itu nanti juga akan menimbulkan suatu penyakit. Juga bersih dalam hal secara fisik. Kalau tadi kan secara psikis gitu ya. Secara fisik, kebersihan itu meliputi baik itu kebersihan di dalam masyarakat
bersih di sekolah, bersih di lingkungan bangsa maupun negara. Bagaimana cara upayanya supaya kita bisa melaksanakan hidup bersih? Ini tentu saja anak-anak tahu ya caranya ya, cara supaya bisa rumah kita bersih. Caranya bagaimana kan tentu saja anak-anak tahu, di dalam rumah itu sudah dibagi tugas oleh orang tuanya ya. Selama anak-anak melaksanakannya dengan baik, maka pasti nanti akan bisa melaksanakan hidup bersih di dalam rumah. Videonya saya tutup dulu, nanti saya lanjutkan.